Cara pajak adalah metode atau mekanisme yang digunakan dalam perpajakan. Dikenal beberapa cara dalam perpajakan dikenal beberapa cara dasar pajak yang penentuan besarnya pajak yang harus dibayar. Penentuan besarnya pajak yang harus dibayar atau real sale. Yang pertama, real sale. Cara pemungutan pajak adalah metode atau mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik pajak dari wajib pajak. Dalam perpajakan dikenal beberapa cara pemungutan pajak yang berkaitan dengan dasar pemungutan penentuan besarnya pajak yang harus dibayar. Sel nyata atau real sale. Sel nyata atau adalah sistem pemungutan pajak yang berdasarkan pada penghasilan atau wajib pajak yang berdasarkan pada penghasilan atau wajib baru dapat dihitung setelah akhir tahun pajak baru dapat jumlah penghasilan yang sesungguhnya sudah diketahui ketika jumlah penghasilan yang kedua ada sel anggapan atau sel anggapan merupakan metode pemungutan pajak yang berdasarkan pada suatu metode pemungutan pajak yang berdasarkan pada suatu anggapan yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak sama dengan pada awal tahun sehingga pajak dapat dipungut pada awal tahun. Ketiga ada salsa campuran merupakan gabungan antara sel antara sel nyata dan pajak dihitung berdasarkan pada awal tahun, besar pajak dihitung berdasarkan besar pajak disesuaikan dengan kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan selanjutnya. Ada sistem pemungutan pajak. Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak. Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak, membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak petugas pajak sebagai pungut pajak atau wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan ketetapan pajak yang ditetapkan oleh institusi pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Assessment system dilakukan seperti misalnya pada pelunasan pajak bumi dan bangunan atau misalnya pada pelunasan pajak atau jenis pajak daerah atau PBB atau jenis pajak daerah yaitu yang pertama wewenang untuk menentukan besarnya pajak yaitu yang pertama wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada utang pajak ditimbulkan setelah dikeluarkan suatu ketetapan oleh pajak ditimbulkan setelah dikeluarkan suatu ketetapan oleh pajak assessment system merupakan yang kedua ada salah satu sistem pemungutan pajak yang membebankan satu sistem penentuan besarnya pajak yang membebankan yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Dalam perhitungan membayar dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP online yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Administrasi online yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sistem yaitu ciri-ciri untuk membentuk besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri. Mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri yang tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Ikut campur yang ketiga ada hanya mengawasi. Withholding system. Yang ketiga ada pemungutan pajak ini. Withholding system. Pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak. Dari tugas pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara institusi atau karyawan yang dilakukan oleh bendahara institusi atau perusahaan terkait. Yaitu wewenang memotong pajak. Ciri-cirinya yaitu memungut pajak yang berutang ada pada pihak ketiga yaitu pajak yang berutang ada pada pihak ketiga yaitu pihak selanjutnya ada tarif pajak. Pajak adalah besarnya persentase atau jumlah yang digunakan adalah besarnya pajak persentase atau jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak yaitu ada beberapa jenis tarif pajak atau sebanding. Tarif proporsional atau sebanding yang berupa persentase tetap terhadap pajak berapapun jumlah objek pajak terhadap semakin berapapun jumlah objek maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar secara maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar secara proporsional. Tarif yang berupa jumlah tarif tetap tanpa memperharif yang berupa jumlah tetap memperhatikan besarnya objek pajak besarnya pajak yang besarnya objek dibayar tetap sama besarnya nilai objek pajaknya berbayar tetap sama meskipun nilai objek pajaknya berbeda. Tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila jumlah objek pajak semakin besar. Semakin besar apabila jumlah objek pajak semakin besar. Degresif. Selanjutnya ada tarif pajak yang persentasenya semakin kecil yaitu tarif pajak yang persentasenya pajak kecil besar ketika jumlah objek pajaknya semakin besar. Yang selanjutnya ada fungsi pajak.
Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat, misalnya dengan menaikkan atau menurunkan tarif pajak untuk mempengaruhi produksi, konsumsi, dan impor barang. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, seperti mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga melalui kebijakan fiskal. Yang keempat, fungsi pemerataan. Pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat dengan cara memungut pajak dari kelompok penghasilan tinggi untuk membiayai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, kesimpulan dari materinya yaitu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sel-sel nyata, sel-sel anggapan, dan sel-sel campuran serta menggunakan 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Selain itu, dalam perpajakan terdapat beberapa jenis tarif pajak seperti tarif proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Secara umum, pajak memiliki fungsi penting bagi negara, yaitu sebagai sumber penerimaan negara, alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, menjaga kestabilitasan ekonomi, serta membantu pemerataan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat.